saya baru membuat atau baru latihan minyak kelapa murni. Mengapa saya membuat ini? Karena bahan dasarnya di sini itu banyak sekali dan harganya pun juga murah. Dari satu subur yang isinya 40 biji ini harganya hanya 30.000. Jadi satu biji kurang lebih hanya Rp1.000 kurang. Dan ini kalau sudah dibuat mungkin nanti akan meningkatkan harga jual kelapa yang di sini. Jadi kita mencoba untuk membantu masyarakat agar harga bakul kelapa ini bisa mempunyai nilai lebih. Semoga nanti berhasil. Franciscus Saverius Totok Purwanto MSF, biasa dipanggil Bruder Totok. Saya berasal dari Madiun, Jawa Timur. Saya tugas di Nusa Tenggara Timur, secara khusus di Keuskupan Larantuka ini, dan teristimewa di Paroki Santa Perawan Maria La Salette sudah hampir 6 tahun ini jalan. Dan saya bersama para imam di sini, ada 2 imam yang berkarya di paroki ini untuk membantu memberdayakan umat agar mereka lebih sip lagi. Awal 2014 saya tugas di paroki Santa Perawan Maria La Salette ini. Saya melihat kondisi alamnya, kondisi umatnya itu sudah berbeda perkembangannya, terutama untuk segala macam pembangunan fisik di paroki ini. Jalan-jalan sudah mulai baik, dulu hancur lebur kalau boleh saya katakan itu. Mau keluar rumah saja sudah malas karena melihat jalan yang rusak parah. Tetapi sekarang terakhir-terakhir ini sudah baik dan sudah layak untuk dijalani mobil yang Avanza, Innova, semua sudah layak ke sini. Kalau dulu masih belum layak karena jalannya memang luar biasa parah. Sekarang jalan sudah bagus dan saya bersyukur melihat perkembangan pembangunan di paroki ini atau di kecamatan ini. Itu dari segi fisik. Dari segi umat memang saya melihat memprihatinkan ya dulu ya. Saya lihat dari anak-anak saja. Anak-anak masih banyak yang maaf tanda kutip ya belum dirawat secara baik ya. Beda dengan mungkin maaf kalau di Jawa kan mandi teratur gitu. Kalau di sini baru 1, 2, 3 lah ya, mereka-mereka yang mungkin punya posisi baik di masyarakat itu anak-anaknya bisa bagus. Tapi saya melihat masih banyak anak-anak yang perlu diperhatikan pada waktu itu. Tapi sekarang juga sudah mulai ada perbaikan karena memang pembangunan itu juga menentukan anak-anak untuk pola hidupnya, juga orang tua di dalam mendidik anak. Sudah banyak anak-anak yang sekarang juga sudah rapi, mandi dan lain sebagainya. Meskipun juga masih ada 1, 2 yang perlu diperhatikan, itu dari anak-anak. Pendidikan juga mereka masih banyak yang belum terperhatikan dan kami mencoba untuk memperhatikan sebisa mungkin, membantu mereka untuk bersekolah. Dari orang tua juga ada banyak orang tua yang selama ini yang sejauh saya lihat tuh pekerja keras. Saya melihat ini yang perlu ada perubahan dari mereka agar mereka sejak muda itu bekerja keras supaya nanti ketika tua itu tidak bekerja keras seperti orang tuanya. Karena saya melihat kasihan seperti orang tua saya sendiri, melihat mereka sudah tua tapi masih bekerja keras di ladang, kebun, cari kayu dan lain sebagainya. Ini yang saya lihat perlu ada perhatian khusus dari mereka. Kondisi-kondisi inilah yang membuat saya
secara khusus sebagai seorang brooder bersyukur ya bisa memperhatikan sebisa saya untuk mereka. Apa yang saya bisa perbuat, saya perbuat meskipun itu kecil bagi mereka. Misalnya ada beberapa hal yang saya tawarkan kepada mereka dari segi ekonomi. Bagaimana saya membuat mereka itu lebih mandiri dari ekonomi. Caranya bagaimana? Saya belajar dari banyak orang dan saya mencoba merangkum dari pengalaman mereka, dan saya membuat sebuah sistem ekonomi yang kita namakan Atapito. Bagaimana keluarga-keluarga, tetangga-tetangga itu kurang lebih ada 7 keluarga, itu saya kumpulkan dan mereka saya ajak untuk membuat sebuah sistem ekonomi agar mereka lebih mantap, lebih mandiri di dalam ekonomi. Bagaimana caranya? Mereka mencoba untuk menyediakan kebutuhan pokok mereka sendiri. Ya, misalnya beras, ya, mereka saya ajak untuk iuran dulu. Ya, sebisa mungkin 10.000, 5.000 dan sebagainya, dan itu kita kumpulkan, kita belikan beras, dan beras itu dipergunakan hanya 7 keluarga ini. Sedikit-sedikit akhirnya banyak sekali, dari 10 kg, 20 kg sampai bertonton ya. Dan akhirnya mereka menjadi mandiri. Tetapi memang dalam prosesnya memang banyak yang tidak mampu melanjutkan karena memang faktor SDM dan lain sebagainya yang mampu untuk mengelola kelanjutannya. Meskipun demikian kita sudah berusaha agar sistem itu suatu saat nanti kalau mereka sadar akan mereka kembangkan sendiri. Dari ekonomi, dari pendidikan, kita juga melihat anak-anak yang dari keluarga tidak mampu, terutama mereka yang putus sekolah, kita mencoba untuk memberikan bantuan pada mereka. Ada yang secara langsung, kalau kita ada rezeki maka kita bayarkan SPP, kita belikan buku dan kita bagikan ke mereka yang membutuhkan. Itu yang langsung di sini. Tapi kalau mereka yang mau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi, kita mempunyai relasi di Jawa. Ya, kita kerjasama dengan panti-panti asuhan di sana yang menurut saya bisa diajak untuk kerjasama dan mendidik anak-anak pantinya dengan baik. Ya, kita sudah mengirim beberapa anak, kurang lebih kalau di semuanya kurang lebih 10 anak di sana, di panti di Jawa sana. Dan saya berharap ketika mereka ke Jawa dengan wawasan yang lebih luas, berpendidikan, mereka akan kembali ke sini untuk membangun desa ini agar lebih baik lagi. Saya yakin bahwa suatu saat nanti mereka ini akan menjadi pionir bagi anak-anak yang lain di dalam memberikan semangat perubahan agar masa depan mereka lebih baik daripada yang sekarang ini. Dan juga kami juga memberikan pelatihan-pelatihan. Ya, ada beberapa pelatihan yang sudah kita usahakan di sini yang mungkin disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Salah satunya adalah kita mencoba untuk mengolah ketela, kasava. Ini bisa kita buat menjadi tepung. Ya, kita namakan tepung kasava. Kita buat keripik, kita buat makanan macam-macam. Kita latihan dengan mereka semua, dengan mama-mama, dengan anak-anak semua kita berikan ilmunya, dan ya mereka bersemangat. Tetapi sekali lagi alam mereka yang begitu kaya ini belum begitu diolah secara maksimal, sehingga mereka hanya senang ya awal-awal, tapi pada akhirnya juga belum sukses yang seperti yang diharapkan. Tetapi saya percaya bahwa mereka nanti suatu saat akan ada kerinduan, oh saya pernah latihan seperti ini, seperti itu, dan nanti suatu saat akan muncul lagi. Serai juga, ini pohon serai atau tanaman serai di sini begitu banyak, hanya tanam ya. Kita inovasikan serai ini yang biasanya untuk bumbu daging ya, kita buat sebuah minuman yang menyegarkan, menyehatkan sampai sekarang dan masih diminati oleh banyak orang. Kita kerjasama dengan ibu-ibu PKK di desa kita ini ya, mereka bersemangat sampai sekarang. Kalau ada tawaran-tawaran untuk jualan, mereka selalu menghadirkan
wedang serik ini. Dan masih banyak lagi yang nantinya akan kita berikan kepada mereka, sekali lagi agar ekonomi mereka itu lebih mantap lagi. Meskipun ini hanya kecil dari kami sebagai biarawan MSF. Inilah yang saya syukuri sebagai seorang bruder MSF yang dilibatkan di paroki, ya. Begitu banyak bidang yang bisa kita masukin sebagai seorang bruder. Ya mungkin kalau sebagai seorang imam mereka sudah jadwal itu padat sekali, ada misa, ada pertemuan, ada rapat. Tetapi saya sendiri sebagai seorang bruder begitu tanda kutip leluasa untuk masuk di segala bidang kehidupan ini. Nah, secara khusus tadi ekonomi, yang membuat saya selalu bersemangat terlebih dalam hidup panggilan ini. Saya sebagai bruder MSF ini tidak bisa tidak punya apa-apa sebetulnya, tapi hanya percaya bahwa saya sebagai orang bruder MSF yang pasti banyak yang mendoakan. Apa yang saya lihat itu saya pelajari dan saya berikan kepada mereka, sama-sama belajar agar apa yang kita berikan itu bisa berguna bagi sesama. Itu saja prinsipnya, bahwa dengan ketulusan hati pasti semuanya ada jalan. Dan inilah yang diharapkan oleh, mungkin ada kaum muda yang mempunyai semangat yang sama untuk memberikan diri kepada sesama. Saya yakin bahwa menjadi bruder MSF itu mendapat peluang yang luas untuk mengembangkan diri, untuk berbagi kasih kepada sesama kita. Jadi kalau teman-teman kaum muda yang mau berminat menjadi bruder MSF, jangan takut ya, bahwa kalian kalau sudah menjadi bruder MSF bukan nomor 2 ataupun nomor 1, tetapi sama-sama MSF yang mampu membagikan kasih kepada sesama. Kami tunggu di Tarekat MSF.